Oke vlogger, ketika vlogger masuk ke Hall B, langsung menemui booth dari Mercedes-Benz, di mana Mercedes-Benz kali ini mendisplay kendaraan untuk 3 tipe, yaitu yang pertama adalah Axor, Actros, dan juga OH1626. Nah, display Axor 6x2 ini digunakan atau di setup untuk simulator. Jadi di sini ada driving simulator untuk simulasi truk dan bis. Jadi apabila top vlogger masuk ke booth Mercy ingin mencobanya, register di bagian depan sana. Sedangkan Axor yang satunya adalah tipe 4028T. Jadi konfigurasinya adalah 4x2 di spesifikasinya. Jadi kalau istilahnya di Indonesia adalah tractor head, kalau di Eropa namanya adalah premover. Jadi peruntukannya untuk mengangkut trailer. Kemudian GVW-nya di sini tertulis 16 ton. Kemudian yang sangat besar sekali display dari line up Mercy adalah Actros, di mana Actros di sini adalah seri 3242 6x4, berarti ada 4 penggerak. Jadi eksel depan dan eksel belakang ini terhubung dengan propeller. Tentunya dengan penggerak yang lebih banyak, GVW-nya akan semakin lebih besar. Dan ternyata GVW-nya di sini adalah 32 ton. Jadi peruntukannya adalah untuk trailer yang fitnya dia lebih besar. Kemudian tentunya untuk vlogger tidak asing bahwa Mercy sangat banyak sekali produk bisnya yang digunakan untuk PO-PO di Indonesia, terutama untuk bus pariwisata. Nah, seri yang sangat populer adalah OH1626, di mana untuk Mercy di sini 1626 mencirikan horsepower dan GVW-nya. Nah, kali ini Mercy menggunakan karoseri dari Tentrem, yang apabila vlogger lihat, ciri khas dari karoseri Tentrem adalah desain windshield-nya sangat lebar sekali. Jadi lebih lebar daripada seri dari karoseri yang lain, dan tentunya sudah menggunakan air suspension dan lebih nyaman untuk moda transportasi jarak jauh. Mercy juga sudah memasang stiker B30 karena mandatori dari pemerintah bahwasanya untuk kendaraan umum menggunakan solar B30. Di sini tentunya menuntut semua pabrikan agar semua unit yang dipasarkan di Indonesia bisa menggunakan solar B30. Yang menarik di display Mitsubishi adalah ada e-Canter atau electric canter, di mana e-Canter ini adalah truk komersil pertama yang menggunakan full elektrik. Nah, seperti kendaraan elektrik pada umumnya, e-Canter di sini mengusung transmisi otomatis, jadi sangat memudahkan sekali ketika driver akan mengoperasikan e-Canter, karena transmisinya sama seperti mobil passenger pada umumnya, yaitu transmisi matic. Jadi karena e-Canter adalah full elektrik, di sini ada tempat untuk baterai, ya, berbeda dengan kendaraan komersil yang konvensional. Di sini adalah letak untuk tangki solar atau tangki bahan bakar, di mana dari display yang dipajang mengklaim bahwa dia mampu menempuh jarak 100 km dalam 1 kali pengecasan. Nah, tentunya ini bisa mendukung untuk transportasi di dalam kota yang mengkampanyekan green energy. Nah, kalau top vlogger mendengar brand Mitsubishi tentunya tidak asing dengan kendaraan yang legendaris sejak saya kecil adalah Mitsubishi Fuso. Nah, di sini di display kendaraan Mitsubishi Fuso yang peruntukannya bisa untuk kargo, yaitu berupa wing box, dan juga bisa untuk bak besi. Nah, di sini ada 2 varian, sama-sama Mitsubishi Fuso, cuma yang sebelah kiri saya adalah seri HD, yang di sebelah kanan saya menggunakan wing box adalah yang non HD. Nah, yang membedakan adalah dari seri transmisinya. Nah, tadi diklaim ini cocok untuk daerah-daerah yang konturnya adalah tanjakan.
Nah, yang sangat disayangkan adalah untuk Vector yang baru yang Fuso, dia belum menggunakan full air brake. Jadi masih kombinasi antara angin dengan minyak rem. Jadi di sini bisa vlogger lihat ada tabung minyak remnya. Jadi driver mengoperasikan pedal, membuka valve. Nah, valve itu anginnya mendorong di master silinder yang berada di bawah ini. Sedangkan untuk varian-varian lain dia sudah menggunakan full air brake untuk kategori big truck atau truk untuk giveaway yang lebih besar. Kemudian di sebelah boot dari Mitsubishi Fuso ada boot untuk UT atau United Tractor, di mana UT ini mendisplay varian untuk Scania dan juga UT Truck. Nah, di line up untuk UT di sini ada bis Scania dengan seri K4 10 IB 6x2. Jadi di belakang ada double axle, tetapi axle penggerakannya hanya satu. Nah, dengan double axle ini memungkinkan giveaway-nya menjadi semakin lebih besar. Nah, konsekuensi dengan giveaway yang semakin tinggi di sini dia menerapkan bodi SHD atau super high deck. Nah, kelebihan dari SHD adalah bagian bagasinya dia bisa lebih luas dan bisa mengangkut barang lebih banyak, bahkan motor sekalipun bisa masuk ke dalam bagasinya. Untuk karoseri Scania ini menggunakan karoseri dari Adi Putro, yaitu seri Jetbus, dan di sini sudah terpasang livery dari PO San, artinya ini sudah sold out ke PO San. Dan juga bis-bis sekarang sudah menggunakan pellet tubeless, kemudian juga dia sudah full aluminium. Kalau di depan di Hola ada display boot untuk pellet seperti ini ya. Jadi kalau nggak salah mereknya adalah Aloha. Kemudian di sini di-display untuk kendaraan spek mining yang digunakan sebagai premover atau head tractor. Ini adalah seri Scania Hauler, di mana giveaway-nya lebih besar, dan juga dilihat penggunaan bannya adalah ban untuk area off-road. Jadi saya masih belum bisa membayangkan bagaimana aplikasi premover di area mining, karena lebih banyak memang di mining menggunakan kendaraan dengan sasis yang rigid. Nah, bagi para vlogger yang domisili di Jabodetabek tentunya tidak asing dengan livery warna putih dan juga biru, di mana ini adalah bis yang digunakan oleh PT Transjakarta. Nah, di sini Scania menggunakan tipe karoseri dari Laksana yang digunakan peruntukan untuk kendaraan di Transjakarta. Jadi di dalam kursinya berhadapan-hadapan dan juga ada pegangan tangan ketika penumpangnya penuh. Dan di sini juga dia sudah menggunakan air suspension dan transmisinya adalah otomatis. Nah, apabila tadi di sebelah bis PO San ada head tractor yang spesifikasinya untuk mining, nah di sini ada head tractor yang spesifikasinya untuk on the road, dan giveaway-nya cukup besar, yaitu sekitar 38 ton. Di sini menggunakan double axle 6x4, sehingga di belakang ada dua axle yang bergerak aktif dihubungkan dengan propeller. Nah, kalau tadi kita sudah ke bootnya UT, di depan bootnya UT ada boot untuk Isuzu, di mana pada Gitong Fek kali ini Isuzu memajang line up untuk seri Isuzu Elf 125 PS, kemudian juga ada Isuzu Miyuk dan Isuzu Traga. Nah, di box display unit di Isuzu ini ada hashtagnya Euro 4 Ready, artinya bahwa teknologi di Isuzu sudah siap untuk regulasi Euro 4, di mana semua varian dari Isuzu sudah menggunakan engine common rail yang tentunya dari segi emisi gas buang dia lebih rendah.
Kemudian untuk display Isuzu Traga di sini di setup sebagai bengkel Isuzu berjalan, di mana ini tujuannya untuk mensupport customer ketika unitnya tidak memungkinkan dibawa ke dealer sehingga dilakukan pekerjaan di lokasi customer. Nah, apabila dilihat di dalamnya ini ada kompresor, kemudian ada jack stand, ada dongkrak, dan juga ada tabung untuk pengisian oli transmisi dan oli gardan, dan toolbox standar untuk melakukan preventive maintenance atau perbaikan yang sifatnya adalah ringan. Nah, untuk Isuzu Mute yang di display pada Giga kali ini, ya ada livery 4x4, di mana Isuzu Mute ini sudah menggunakan 4 penggerak depan dan belakang, artinya dia sudah 4-wheel drive, sehingga sangat cocok dioperasionalkan untuk area mining dan juga area plantation sebagai kendaraan untuk pengecekan operasional dari area tambang. Di sebelah booth dari United Tractor ada booth dari UD Truck, member dari Astra, di mana di booth ini di display ada 3 varian kendaraan, yaitu Quester yang menggunakan sasis rigid, peruntukannya untuk dump truck. Kemudian juga ada Quester yang digunakan untuk head tractor atau prime mover, dan juga seri terbaru untuk kategori medium truck adalah UD Truck Cruiser. Nah, untuk line up produk dari UD Truck untuk seri Quester di sini juga sudah siap untuk bahan bakar B30, di mana mayoritas pabrikan otomotif saat ini sudah mempersiapkan kendaraannya untuk bisa mengkonsumsi bahan bakar solar B30 karena ini adalah mandatori dari pemerintah. Dan sepertinya display filternya dia lebih besar karena karakter dari B30 adalah dia terikat dengan air. Nah, truk ini mempunyai penggerak 6x4, di mana axle belakang dua-duanya sebagai penggerak dihubungkan oleh propeller, sehingga GVW-nya dia juga cukup besar, sekitar 28 ton, dan juga peruntukan karoserinya adalah untuk dump truck, dan sepertinya juga cocok digunakan untuk di area mining atau juga di area plantation. Nah, untuk varian cruiser di sini yang menarik adalah dia sudah menggunakan full air brake, karena pada umumnya untuk kategori medium truck belum menggunakan full air brake. Nah, di sini tentunya menjadi kelebihan bagi cruiser yang sudah menerapkan sistem pengereman full air brake, di mana sistem pengereman full air brake dianggap dia lebih safety. Kemudian di depan booth dari UD Trucks ada booth dari VAW, yaitu sebuah produsen otomotif dari negara Tiongkok, di mana kali ini VAW memang concern untuk kendaraan komersilnya, yaitu berupa kendaraan untuk mining, untuk plantation, dan juga untuk jalan raya. Nah, untuk display kendaraan di bagian depan booth VAW ini adalah kendaraan-kendaraan untuk kategori big truck. Ada yang menggunakan 6x4, 6x2, dan bahkan ada yang menggunakan kemudi ganda. Kemudian VAW juga memajang display untuk kategori medium truck yang difungsikan sebagai kendaraan mixer, serta di sebelahnya ada seri untuk head tractor atau prime mover, yaitu 4x2. Nah, tadi yang meriah sekali di booth-nya VAW ada VAW Dancer ya, yang cukup meriah dan banyak sekali pengunjungnya. Nah, kemudian di sebelah booth dari FAW, di sebelah ujung hall B, di sini ada
booth untuk produk Hino, di mana kali ini Hino memajang line up terbarunya yaitu FG235JU, dan ada beberapa teknologi terbaru yang di launching pada saat Gikomfect kali ini. Nah, line up pertama di depan booth Hino ada FM350TH, di mana ini diperuntukkan untuk traktor head atau prime mover, dan horsepower-nya cukup besar yaitu 350 horsepower yang tentunya memberikan GVW yang semakin lebih besar. Kemudian juga di bagian depan booth Hino ada stand untuk telematik, di mana telematik ini adalah teknologi terbaru dari Hino yang dipasang pada kendaraan untuk produksi tahun 2020. Kemudian di sebelah unit FM350TH ada display tipe terbaru, line up terbaru 2020 dari Hino seri 500 Ranger, yaitu untuk auto carrier. Di sini dia serinya adalah FG235JU dengan panjang total sasis hampir mencapai 12 meter, dan ini diperuntukkan untuk mengangkut kendaraan bermotor sebagai towing, dan juga desain dari baknya dia tidak berada di atas kabin ya, sehingga sangat sesuai dengan regulasi odol saat ini. Untuk kabinnya tidak ada perbedaan signifikan dengan Hino Ranger VIN 2019 atau sebelumnya, tetapi ada fitur yang ditambahkan dalam Hino Ranger untuk produksi tahun 2020, yaitu pertama ada smart mirror yang bisa melihat bagian belakang kendaraan dengan tambahan adanya rear camera, dan juga untuk menambah kenyamanan driver dipasang air suspension seat, di mana tentunya ini membuat bantingan ayunan dari jok driver semakin lebih empuk. Kemudian juga ada line up, di sini ada Dutro yang untuk pangsa pasar luar negeri, karena di sini dia menggunakan setir kiri ya. Satu vlogger lihat, ya setirnya adalah setir kiri. Kemudian juga tentunya ini adalah dump truck yang sangat legendaris yang banyak sekali autovlogger temui di jalan raya, yaitu FM260JD, di mana kali ini display untuk bak truknya itu disesuaikan dengan regulasi terbaru dari Kementerian Perhubungan, yaitu terkait dengan odol. Jadi dimensi bak atau dump truknya sekarang menjadi lebih pendek. Kemudian di area belakang booth di sini ada display untuk mini kompaktor, di mana di sini di highlight bahwa ini adalah mini kompaktor pertama di Indonesia. Sehingga peruntukannya ini adalah untuk customer-customer yang mengangkut material berupa sampah. Nah, kenapa perlu adanya kompaktor? Karena dengan kompaktor ini membuat material sampah itu tidak terbuang ketika proses pengangkutan, sehingga bau dan air dari sampah tersebut tidak tercecer ketika dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah, dan tentunya ini menjadi lebih ramah terhadap lingkungan. Juga yang sangat menarik perhatian di booth Hino ini ada bis yang warnanya mencolok biru dengan aroma vintage, yaitu Tayo. Nah, Tayo adalah kepanjangan dari Trans Tangerang Ayo, di mana ini dioperasikan untuk di kota Tangerang sebagai kendaraan BRT. Kemudian di sebelah booth dari unit truck ada booth dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, di mana pada Gikomfect kali ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menampilkan display kendaraan yang melanggar dimensi. Nah, di sini ada beberapa contoh kendaraan pengangkut air dan juga kendaraan dam yang dimensinya melebihi dari regulasi.
dan di sebelahnya juga ada contoh bagaimana dimensi seharusnya kendaraan tersebut, sehingga diharapkan tidak melebihi dimensi dan kapasitas muatnya untuk menunjang keselamatan dalam berkendara. Selain itu juga di booth ini ada sosialisasi terkait bagaimana kendaraan itu terregister dari SKRB, SRUT, dan juga bagaimana kendaraan itu setelah dioperasionalkan perlu untuk dilakukan uji berkala setiap 6 bulan sekali. Di bagian ujung dari hall B ada pintu keluar untuk truk experience. Jadi di sini di lokasi ini diberikan kesempatan untuk para visitor untuk mencoba truk-truk yang didisplay di Gigamfect kali ini. Nah, ada beberapa brand yang menyediakan unitnya untuk di test drive, yaitu seperti Scania, Mercy, kemudian juga ada DFSK, kemudian ada Kia, ada FAW, Mitsubishi, Yudi, dan juga Hino. Jadi hampir sebagian besar produsen-produsen otomotif yang melakukan pameran di Gigamfect kali ini menyediakan unitnya untuk di-trial oleh para visitor. Tadi baru saja ada Scania P360 tipe head tractor yang di-trial oleh visitor untuk mengetahui bagaimana handling dan juga performa ketika mengendarai head tractor dari Scania ini. Dan untuk bagian terakhir di hall B ini ada area food corner, di mana food corner di sini menggunakan display dari food truck. Jadi para autovlogger yang berkunjung ke Gigamfect kali ini tidak usah khawatir terkait masalah konsumsi, karena di dalam hall B ini ada food court yang menggunakan display food truck. Oke autovlogger, demikian tadi overview untuk Gigamfect 2020 yang dilaksanakan di JCC Senayan. Semoga overview tadi bisa bermanfaat bagi autovlogger sekalian, khususnya dalam menambah wawasan tentang kendaraan komersil. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Salam autovlogger.